wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Estianti Abu Bakar, NIM 2020203860202054. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari Sistem Moneter Islam. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun soal ujian akhir semester Sistem Moneter Islam adalah sebagai berikut. Teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk 3 tujuan, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Namun, dalam Islam hanya terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga. Teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada agar dialokasikan secara maksimal dan efisien. Struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Tetapi kebijakan moneter Islam juga harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Konsep dasar ekonomi Islam, ekonomi moneter Islam memandang bahwa uang hanya dijadikan sebagai alat tukar. Kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter Islam harus terbebas dari unsur riba dan bunga bank. Kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Manusia merupakan khalifah atau pemimpin di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki oleh manusia adalah karena izin Allah. Instrumen moneter keuangan Islam adalah hukum syariah atau hukum Islam. Implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi ditujukan untuk menjaga agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Di Indonesia sendiri, implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah untuk pencegahan. Misalnya, di saat inflasi tinggi atau nilai tukar rupiah jatuh, maka salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan timbauan moral kepada publik agar menghentikan sejenak pembelian barang-barang mewah atau menukar dolar yang dimiliki agar permintaan dolar menurun dan perekonomian menjadi stabil. Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam di dalam pelaksanaannya pada dasarnya harus selaras dengan tercapainya tujuan dari sistem ekonomi, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat.
serta sasarannya adalah mengoptimalkan kesejahteraan manusia. Dengan itu, perlu memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif dalam menentukan instrumen kebijakan moneter Islam, di mana tidak hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar, tetapi juga pada aktivitas sektor real, membangun infrastruktur penerapan kebijakan moneter Islam sesuai dengan instrumen yang sesuai dengan syariah, melakukan pendekatan agar dapat menciptakan peraturan undang-undang yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong perbankan dan skala industri keuangan Islam agar kebijakan moneter Islam menjadi efektif. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.